Ya, shalom saudara. Bersyukur kita dapat bertemu kembali. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Namun sebelum kita belajar bersama-sama dari pasal ini, mari saya undang untuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur di mana ada kesempatan untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mari memberkati kami agar kami boleh memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya saudara, di kesempatan kali ini kita akan belajar dari Roma pasal 2 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Nah, dengan satu tema yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu sunat hati sebagai tanda sejati orang percaya. Sebelum kita membahas tema dan juga bagian ini, mari saya mengundang kita untuk membaca bersama-sama dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Roma pasal 2 ayat yang ke-28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dianggap secara lahiriah. Ayat yang ke-29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya saudara, di kesempatan kali ini kita akan belajar dari tema yaitu sunat hati sebagai tanda sejati orang percaya. Nah, untuk itu saudara, di dunia sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini memang penuh dengan simbol dan juga formalitas keagamaan, di mana orang percaya sangat mudah terjebak dalam kehidupan iman yang berasal atau bersifat lahiriah. Banyak orang juga merasa aman ketika mereka melakukan kegiatan yang ada di gereja dan juga ritual-ritual keagamaan, di mana mereka percaya bahwa ketika mereka mengambil bagian, ketika mereka aktif dalam kegiatan di gereja, mereka juga aktif dalam pelayanan, mereka sudah merasa aman dan tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Tetapi Alkitab secara konsisten mengatakan atau mengingatkan kita bahwa tanda sejati orang percaya bukanlah apa yang tampak dari luar, tetapi akan nampak dari kesungguhan atau ketaatan hati kita. Di bagian ini kita dapat pelajari di mana ajaran Paulus atau tulisan Paulus ini mengingatkan kita dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 29 itu mengatakan atau menegaskan bahwa sunat yang sejati bukanlah sunat jasmani, melainkan sunat hati, yakni merupakan satu transformasi batin yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat bagian ini, memang konsep ini bukanlah suatu hal yang baru. Dalam perjanjian lama, Musa juga menuliskan dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dan juga pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, di mana Musa menyuarakan atau menyerukan bagaimana perlunya umat Allah menyunat hati mereka, bukan hanya sebagian tubuh mereka. Atau kita tahu sunat seperti apa tadi. Ya, seperti itu saudara. Nabi Yeremia pun menyerukan hal yang sama kepada bangsa Israel, di mana Allah menegaskan atau Allah menghendaki hati yang taat, bukan hanya tanda lahiriah yang kosong. Dalam sejarah gereja, bahaya pengandalan pada simbol luar ini juga pernah diperingatkan oleh para teolog atau beberapa teolog yang terdahulu, yang juga melihat kecenderungan sebagian orang Kristen yang meski menolak ajaran sesat Marcion, dalam praktiknya masih meremehkan spiritual perjanjian lama, seolah-olah keselamatan hanya berbicara soal kasih tanpa kekudusan. Sunat hati adalah gambaran paling dalam tentang bagaimana pertobatan sejati dan kehidupan yang telah dibaharui. Nah, ini bukan hanya tindakan moral atau sebagian dari simbol rohani saja,
tetapi ini juga hasil karya dari Roh Kudus yang mengubah pusat kehidupan seseorang dari kedagingan menjadi kekudusan. Nah, oleh karena itu, untuk mengenali siapa orang Kristen sejati, kita tidak boleh hanya melihat apa yang mereka tampilkan dari luar saja, tetapi harus melihat bukti dari hati yang telah disunat secara rohani oleh Allah itu sendiri. Untuk itu, saudara, tanda sejati orang percaya bukanlah hanya mengandalkan simbol lahiriah saja, melainkan juga harus ada transformasi batin atau hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang kedua ini, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, mengenai mengapa sunat hati lebih penting daripada sunat lahiriah sebagai tanda atau sebagai bukti sejati dari orang percaya. Nah, untuk itu kita akan belajar, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, yaitu Roma pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 ini, dimana kalau kita melihat dalam poin yang pertama di ayat yang ke-28, kita akan mendapatkan satu poin, yaitu kekristenan bukan soal simbol tetapi isi hati. Nah, saudara, menjadi pengikut Kristus yang sejati tidak diukur dari simbol-simbol lahiriah atau tanda-tanda yang kita lakukan, ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan yang dilihat oleh orang lain. Ya, banyak orang mungkin mengenakan kalung salib, rajin ke gereja setiap minggu, terlibat aktif dalam pelayanan, bahkan mengucapkan kata-kata rohani yang indah. Kalau kita sering melihat beberapa orang Kristen sering mempunyai sikap seperti ini, mereka menggunakan kalung salib, mereka kasih quotes atau kasih kata-kata yang indah seperti itu, kata-kata yang rohani sekali kelihatannya. Namun semua itu tidak otomatis menjadikan seseorang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-28 ini, Paulus menegaskan bahwa yang disebut Yahudi bukanlah dia yang lahiriah saja. Artinya menjadi umat Allah tidak ditentukan oleh penampilan luar atau sebuah ritual keagamaan seperti sunat jasmani, tetapi oleh kondisi yang timbul dari hati yang sejati. Kalau kita melihat atau based on the Bible, saudara, sejak zaman perjanjian lama Allah telah menegur atau memberi suatu peringatan kepada umat Israel, di mana Allah telah mengutarakan bahwa umatnya yang hanya memuliakan Dia dengan bibir saja, sementara hati mereka tetap jauh darinya. Itu terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Itu jelas berbicara tentang kebiasaan atau ritual-ritual yang dilakukan orang Kristen pada bagian itu. Memang itu berbicara tentang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi kalau kita melihat ada beberapa orang Kristen yang hanya menjadikan hal-hal seperti itu sebagai kebiasaan atau rutinitas keagamaan saja. Ada yang memakai kalung salib, ada yang menggunakan kata-kata yang sekilas rohani sekali, tetapi itu hanya dilakukan karena kebiasaan atau hanya rutinitas saja. Dia tidak dari hati, dia tidak karena perubahan yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada dia, tetapi dia mengutarakan itu karena sebatas dia hanya melakukan hal-hal yang sering dilakukan, tetapi itu tidak dari hati. Jadi ketika kita berbicara tentang sunat itu memang hanya menjadi sekedar formalitas saja. Kalau kita melihat dari bagian-bagian yang telah kita pelajari itu, ya Tuhan pasti tidak akan berkenan untuk hal itu. Begitu pula dengan kekristenan yang hari ini, yang sudah melakukan baptisan, gabung sebagai anggota gereja, dan juga terlibat aktif dalam kegiatan rohani, tidak akan berarti apa-apa jika hal ini tidak disertai dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Allah tidak tertarik pada penampilan luar saja, atau dapat dikatakan penampilan yang palsu itu. Nah, Ia melihat lebih dalam, Dia melihat hati kita, yaitu hati yang berserah, yang mau taat, bertobat, dan juga mengenal, juga mengasihi Dia sebagai Allah kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kekristenan sejati
adalah tentang hubungan yang hidup dan nyata dengan Allah itu sendiri. Bukan hanya aktivitas yang kita lakukan, bukan hanya ritual keagamaan kita yang kita lakukan. Kalau kita melihat saudara dalam perjanjian lama 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, Tuhan berkata kepada Samuel bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, yang menjadi identitas sejati seorang percaya bukanlah sebuah simbol atau bukanlah sebuah hal-hal yang sering kita lakukan yang nampak dari luar, tetapi yang menjadi identitas seorang Kristen yang sejati adalah apa yang nampak dari hati, apa yang dilakukan dengan percaya penuh kepada Allah itu sendiri. Allah menghendaki umatnya untuk melakukan melakukan yang baik dan bisa berkenan di hadapannya. Inilah yang membedakan orang-orang benar yang mengenal Tuhan dari mereka yang hanya menjalani agama, hanya menjalani rutinitasnya saja, yang kelihatan di luar bagus, oke, pelayanannya baik. Kalau main gitar tuh sampai putus-putus 2 senarnya gitu. Kalau WL tuh sampai kami mau memuji Tuhan, kami ada suaranya, biarkan musik memuji Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan melihat dari hati, bukan dari penampilan luar kita. Nah, kita masuk di poin yang kedua, saudara. Sunat hati adalah tanda karya Roh Kudus dalam diri kita. Di ayat yang ke-29a. Di sini ayat yang ke-29 karena 2 ayat saja, saya buat 29a dan b. Nah, dalam Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-29, Paulus menyatakan bahwa sunat yang sejati adalah sunat hati. Jelas itu merupakan hal yang sudah diutarakan dari zaman perjanjian lama. Kalau kita melihat di pendahuluan tadi bahwa memang Musa juga dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dan juga Ulangan pasal yang ke-30 ayat 6 mengatakan bahwa perlunya menyunat hati itu sendiri. Ya, di bagian ini juga sunat hati itu merupakan satu hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh hukum yang tertulis. Tidak seperti itu. Allah yang memampukan memperkerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan Dia sendiri yang membaharui kita, hidup kita, agar kita dimampukan dan kita dapat kerohanian kita yang mati, kita dapat dibaharui kembali dan mengikuti segala kehendaknya. Nah, kalau kita melihat bagian ini, satu penegasan bahwa kekudusan sejati bukan berasal dari ritual atau upacara lahiriah, atau juga bukan dari usaha manusia, melainkan dari karya Roh Kudus yang memperbaharui hati manusia yang dulunya rusak itu. Nah, sunat hati menunjukkan pada tindakan Allah yang membersihkan atau memisahkan dan juga menguduskan hati kita, menguduskan hati seseorang sehingga ia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Allah. Ya saudara, Paulus dalam bagian ini juga menegaskan bahwa identitas orang percaya tidak ditentukan oleh simbol luar, melainkan sebuah transformasi hati yang sejati. Nah, dalam perjanjian lama, Tuhan sendiri telah memberikan suatu perintah atau nubuatan perlunya sunat hati itu sendiri. Dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan akan menyunat hati umatnya agar mereka dapat mengasihinya dengan segenap hati dan jiwa. Nah, ini kalau kita melihat dari bagian ini menunjukkan bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri tidak mampu mengasihi Allah secara murni dan juga penuh. Tidak bisa manusia mengasihi Allah tanpa Allah itu sendiri yang turut serta dalam melayakan Dia untuk mengasihi Allah itu sendiri. Nah, dibutuhkan juga intervensi ilahi, yaitu pekerjaan Roh Kudus untuk mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat dan juga mengasihi Tuhan itu sendiri. Nah, ini juga kalau kita melihat suatu kesinambungan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru mengenai kebutuhan akan pembaruan hati oleh karya Roh Kudus, bukan oleh sekedar kekuatan atau ketaatan pada hukum secara lahiriah seperti itu. Nah, sunat hati di sini berarti melepaskan keinginan dan kecenderungan lama kita, kehidupan lama kita lepaskan seperti itu, saudara. Kalau kita melihat bagian ini, sunat hati
yaitu melepaskan kehidupan yang berpusat pada dosa, dan juga menerima hati yang baru yang mau dan juga rindu taat dan menyenangkan Allah, menyenangkan Tuhan kita itu sendiri. Nah, dalam bagian ini kita dapat melihat ini bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan arah hidup yang berasal dari Allah itu sendiri. Nah, tanda bahwa seseorang telah mengalami sunat hati bukanlah ritual yang tanda bahwa seseorang telah mengalami sunat hati bukanlah ritual yang sejati, bukanlah ritual yang tampak di luar, melainkan hidup yang diubahkan dan kesetiaan kepada Kristus. Nah, itu penting dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dan juga 12. Nah, dalam bagian ini Rasul Paulus juga menyatakan bahwa melalui Kristus kita telah disunat dengan sunat, bukan dengan sunat lahiriah, tetapi dengan sunat yang menghapus tubuh kedagingan yang digenapi dalam baptisan sebagai lambang kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Orang yang disunat hatinya akan menunjukkan bahwa mereka adalah ciptaan yang baru. Mereka tidak lagi hidup seperti dunia ini, tetapi hidup dalam kekudusan, dipimpin oleh Roh dan juga berjuang melawan dosa setiap hari. Memang sangat sulit karena selalu ada godaan-godaan yang menarik, selalu ada hal-hal duniawi. Dosa itu godaannya sangat besar, sangat menarik untuk kita terjerumus kembali dalam kehidupan lama kita. Nah, kalau kita melihat bagian ini, saudara, tentang perubahan hati atau sunat hati ini bukan hasil usaha manusia, melainkan juga ini sebuah anugerah dan pekerjaan Roh Kudus itu sendiri yang bekerja dalam hati kita, yang mau berserah kepadanya, yang mau tunduk akan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Dengan demikian, sunat hati menjadi bukti utama bahwa seseorang benar-benar milik Kristus, seseorang benar-benar taat kepada Allah. Maka kita harus berserah penuh kepada Tuhan, memberikan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, merubah hati kita, membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dan hidup setia dalam kebenaran, dan juga kita dapat menaati segala kehendaknya, kehendak Allah. Poin yang ketiga yaitu hidup yang benar berfokus pada Allah, bukan pengakuan manusia. Itu juga di dalam ayat yang ke-29, namun di sini saya membuat 29b, di mana dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29 bagian akhir ini Paulus menegaskan bahwa pujian yang sejati bagi orang percaya tidak datang dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tujuan hidup orang Kristen bukanlah untuk mendapat pengakuan, kekaguman, atau penghargaan dari sesama manusia, tetapi untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Di hadapan Allah, motivasi hati lebih penting daripada citra rohani yang ditampilkan di depan publik, di depan banyak orang. Dalam bagian ini menjelaskan bahwa sunat yang sesungguhnya adalah yang tidak nampak atau yang ada di dalam hati dan secara rohani. Ya, sunat di sini tidak berbicara tentang hal-hal yang nampak secara yang di luar saja, tetapi sunat di sini berbicara tentang sunat hati, di mana kita meninggalkan semua kehidupan lama kita dan hidup taat sama dengan Tuhan kita. Nah, Allah melihat hati. Kalau kita melihat juga banyak menegaskan di bagian ini, Allah melihat hati kita, dan hati yang disunat membuat kita diterima olehnya. Nah, itu jelas, saudara, bukan hanya di perjanjian lama, ini berkesinambungan dengan adanya kesinambungan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru, di mana kembali kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 juga menjelaskan bahwa kita dapat melihat Allah akan menyunat hati umatnya. Berbicara tentang sunat hati yang dilakukan, ini bukan tentang sunat yang dilakukan oleh
manusia, tetapi juga suatu pekerjaan Roh Kudus. Penanggalan akan tubuh yang berdosa berarti dilakukan secara rohani, dan roh kita sebagai pelaku yang dikerjakan oleh Roh Allah sebagai penciptaan. Nah, banyak orang bisa terlihat saleh dan juga rohani di luar, tetapi motivasi terdalamnya atau di dalamnya bisa saja dipenuhi oleh keinginan-keinginan untuk dilihat, dihormati, dan juga ingin dipuji. Nah, itu manusiawi, wajar. Pasti setiap orang punya keinginan seperti itu. Dia melakukan satu pelayanan, dia ingin dilihat, dia melakukan satu aktivitas kerohanian, ingin dipuji, dan itu dia dapat berkamuflase seperti itu. Dia bisa kelihatannya rohani sekali, tidak ingin dipuji, sebenarnya dalam hatinya ayo dong puji saya, ayo dong saya mau dipuji, seperti itu. Banyak beberapa orang Kristen pasti ada keinginan-keinginan seperti itu. Tetapi hal seperti ini telah dikritik oleh Yesus sendiri, atau Tuhan juga pernah berkata sendiri, Yesus sendiri pernah berkata bahwa dalam ajarannya tentang orang Farisi dalam Matius 6 ayat yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, yang melakukan perbuatan baik untuk melihat orang bukan karena kasih kepada Allah, hidup kasih kepada Allah. Nah, itu juga jelas ya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, di mana Yesus mengkritik orang Farisi. Yesus mengatakan bahwa yang melakukan perbuatan baik untuk dilihat orang itu sama halnya dengan kita mengasihi Tuhan tapi hati kita di Tuhan yang lain, di Allah yang lain. Dan bukan karena kasih kepada Allah, jelas ya, saudara. Itu dimana kalau kita melihat di bagian ini, satu hal yang Yesus mau katakan di sini bahwa kita melakukan perbuatan baik itu jangan untuk dilihat orang, tetapi karena kita memiliki kasih yang ada, yang diberikan kepada kita, yang kita miliki karena Allah itu sendiri. Hidup Kristen, hidup orang Kristen yang sejati tidak berpusat pada penampilan rohani di depan manusia, di depan publik, melainkan pada relasi pribadi dengan Allah yang ada di dalam hatinya. Seorang yang sungguh mengalami sunat hati akan hidup dengan kejujuran rohani. Dia tidak akan tertarik membangun reputasi rohani semu atau yang tidak jelas, tetapi berusaha menjaga hati agar tetap murni di hadapan Allah. Nah, fokusnya bukan pada sebesar atau seberapa besar ia dikenal oleh manusia atau seberapa banyak orang mengenal dia sebagai orang yang rohani. Kadang kebiasaan kita seperti itu. Tetapi seberapa dalam ia dikenal Allah sebagai anak atau umat yang setia. Ia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya, melainkan hidup untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, baik yang terlihat maupun yang ada di dalam hatinya, yang tersembunyi. Kalau bisa saya bahasakan itu yang tersembunyi. Nah, sunat yang sesungguhnya bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, saudara, jelas, bukan secara hurufiah kalau kata Alkitab. Tetapi ini supaya kita tidak lagi mempercayai dan mengandalkan penetapan-penetapan sebagai hal yang cukup untuk membawa kita ke surga, dan tidak menerima begitu saja apa yang disebut hidup tanpa benar-benar hidup. Nah, orang seperti itu bukan yang disebut Yahudi dan tidak akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham yang percaya atau diakui sudah memenuhi maksud hukum Taurat. Menjadi anak-anak Abraham berarti mengajarkan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Nah, kita juga melihat pada ayat ini menekankan bahwa orang percaya atau orang Kristen tidak boleh mencari pengakuan, pujian terhadap dirinya sendiri, karena pujian bagi orang percaya atau orang Kristen datang bukan dari manusia tetapi datang dari Allah. Artinya Allah sendiri yang akan mengakui, akan menerima, dan akan
memahkotai kita, memahkotai ketulisan ini, karena bukan yang dilihat manusia tetapi yang dilihat Allah. Allah juga tidak setuju atau tidak senang dengan orang yang berpura-pura, yang pelayanan rohaninya itu menarik pandangan banyak orang, yang kalau dia melakukan sesuatu hal itu harus kelihatan rohani sekali. Tidak seperti itu, saudara. Allah bisa melihat di dalam hati kita yang paling dalam. Allah bisa mengerti, Allah bisa tahu seberapa dalam kita mengasihi dan juga mengenali sebagai Allah yang bersama kita. Saudara, kalau kita melihat bagian ini juga pasti jelas di mana kita akan mendapatkan satu poin penting. Penilaian manusia bersifat terbatas dan juga sementara, karena cuma melihat hanya itu saja dari penampilan luar. Kalau orang yang seperti ini, dia katakan tidak bagus. Kalau orang yang sudah sering tampil, dia katakan bagus, ini rohani sekali. Tidak seperti itu. Penilaian Allah lain, saudara. Penilaian Allah langsung melihat dari lubuk hati paling dalam. Di bagian tersembunyi umat manusia, Allah melihat hal itu dan menilai. Tidak seperti manusia yang cuma dari luarnya saja, mungkin karena ada beberapa orang yang jatuh kembali ke dalam dosa, terus dikatakan, ini bukan orang rohani, ini bukan orang yang baik. Tetapi ketika ada yang berpura-pura untuk kerohaniannya dilihat oleh orang lain di depan publik, orang lain mengatakan bahwa inilah orang rohani, ini yang Tuhan senang, di mana mereka menunjukkan hal-hal itu sebagai kamuflase untuk mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan juga merasa aman ketika mereka melakukan kesalahan. Tetapi karena mereka sudah merasa aman, karena mereka sering melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh, yang mereka katakan saya melayani dengan sungguh-sungguh, padahal itu sebagai pelindungan diri. Ketika mereka melakukan suatu berdosaan, mereka tidak dijudge oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh rohani. Nah, itu salah, saudara. Pemahaman yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Itu satu hal yang dalam bagian ini Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29 ini jelas mengatakan bahwa pujian untuk orang percaya atau orang Kristen tidak datang dari manusia. Jadi berhenti berpura-pura itu sudah pasti. Poin yang penting, jangan berkamuflase, itu juga satu hal yang penting yang Tuhan lewat Rasul Paulus ingin menyampaikan agar kita semua mengerti bahwa Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu seberapa hebat pun kita menyembunyikan dosa, seberapa hebat pun kita hidup dalam kenyamanan kita untuk menjadi satu orang yang berpura-pura akan kerohanian kita, Tuhan tahu. Jadi untuk itu, saudara, sebagai kesimpulannya, sunat hati adalah tanda sejati dari hidup orang yang diubahkan oleh Roh Kudus, bukan diubahkan oleh manusia. Dia yang mengubah dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia dapat mengubah dirinya sendiri untuk layak di hadapan Tuhan. Tetapi Allah yang memampukan kita menghidupkan kerohanian kita yang mati ini untuk berserah penuh kepadanya. Tuhan memang tidak mencari tampilan luar. Mau dia latar belakangnya apa, notabene-nya apa, dia berpendidikan seperti apa, kehidupan lamanya seperti apa, Tuhan tidak melihat seperti itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati yang tulus dan juga taat kepadanya. Karena itu, marilah kita hidup dalam relasi yang intim. Dengan hubungan, kita membangun relasi yang dalam dengan Tuhan kita sendiri. Kita hidup taat dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus membentuk karakter kita. Dan juga pada akhirnya, ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, maka Allah sendiri akan menilai kita. Allah sendiri yang akan memahkotai ketulusan hati kita dan juga ketaatan kita. Nah, hanya dengan hati yang disunat, artinya hanya dengan kehidupan kita yang kita lepaskan kehidupan lama kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati dan juga yang benar di dalam dunia ini. Tidak mungkin ketika seorang percaya atau seorang Kristen ingin menjadi saksi akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini, dia masih hidup dalam kehidupan lamanya. Dia masih melakukan hal-hal yang berdosa. Bahkan dia masih menutupi kesalahan-kesalahannya, menutupi
kehidupan lamanya dengan berkamuflase dalam kerohanian ini. Tidak mungkin. Karena saudara, di dalam bagian ini mengatakan bahwa dampak yang sejati atau tanda orang Kristen hidup sejati adalah dia telah menyunat hatinya, di mana dia meninggalkan semua yang membuat dia jatuh kembali ke dalam kehidupan lamanya. Aplikasinya di sini yaitu mari kita melihat dalam diri kita sendiri. Kita introspeksi diri, di mana apakah kita betul-betul percaya, atau kita punya iman yang kuat, iman yang betul-betul berpengharapan kepada Tuhan, atau kita hanya ingin menampakkan hal itu lewat tampilan kita saja, tampilan luar kita saja. Dan juga mari sebagai orang percaya kita jangan mencari pujian manusiawi. Kita betul-betul melakukan satu pelayanan, betul-betul melakukan satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan menilai baik, maka tanpa kita ingin dipuji pun orang lain akan melihat bahwa hidup anak ini, hidup orang Kristen, hidup orang percaya itu memang betul-betul telah dipimpin oleh Roh Kudus. Memang betul-betul dia punya ketaatan dan juga ketulusan dalam kehidupannya. Ya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Cukup singkat, namun saya percaya bahwa kita dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam bagian ini. Untuk itu saudara, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kesempatan kali ini kami boleh belajar tentang bagaimana hidup sejati seorang Kristen, seorang percaya yang dengan menyunat hati atau meninggalkan kehidupan lamanya. Kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Kami tidak mencari pujian untuk diri kami sendiri, tetapi kami, lewat kami Tuhan, kasih-Mu nyata dan dapat dirasakan oleh dunia ini, dan juga dunia dapat memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.